ketemu lagi hari ini. Aku buka dulu kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa masing-masing mulai. Oke, selesai. Apa kabar hari ini, Ihsan? Baik, alhamdulillah. Baik. Kakak gimana? Alhamdulillah, baik juga. Oke, gimana sekolahnya? Lancar, alhamdulillah. Berarti dari sekolah habis kerja kelompok langsung Kelompok sini? langsung sini tadi. Dari mana sih tuh? Dekat Serpong. Di rumah teman Ya, atau? di rumah teman. Oh, di rumah teman. Oke deh. Oke, kita mau belajar apa hari ini berarti? Masih yang ini kan, yang fungsi sama satu lagi. Lanjut kemana Kak? Inverse. Ya, inverse. Oke, betul ya. Jadi kita akan coba masuk ulang lagi kira-kira komposisi itu gimana. Kemudian baru masuk ke inverse gitu. Oke deh. Komposisi dulu. Fungsi komposisi itu apa? Yang kayak gimana sih dia? Yo. Komposisi fungsi. Komposisi fungsi komposisi itu gimana? Apalagi yang gimana ya? Oke, misalnya kita punya dua fungsi nih. Aku punya fx, kelihatan nggak? Oh, Punya fx fx sama dengan dengan f. misalnya x plus 2 gitu. Kemudian gx sama dengan 2x. Nah, berarti kalau komposisinya f komposisi g Kali x. itu gimana? F x. Bukan 2x plus 2. Oke, 2x. F 2x plus 2. Oke, f-nya itu f dari g. G-nya adalah 2x ya. 2x. Oke, betul ya. Jadi tinggal disubstitusikan ke sini. Jadi kita punya 2x, nggak kelihatan nggak? Plus 2 gitu. Oke, betul seperti itu. Nah, kita bisa bolak-balik ya komposisi, bisa FOG, bisa GOF dan lain sebagainya gitu ya. Ya karena 2 ya cuma dibalik 2. Nah, kemarin kita itu ketemu sama yang 3 nih. Jadi ada lagi H. Misalnya H-nya adalah x kuadrat min 5 misalnya. Nah, artinya kalau misalnya kita punya FOG OH X ini gimana penyelesaiannya? F-nya mana? Gitu ya. F-nya tadi, F-nya G-nya sama H-nya baru dikasih tahu. X plus bukan F. 2x plus 2. Oke, 2x plus 2. 2x plus 2. Kemudian H-nya x kuadrat min 5. Oke, berarti ini dikuadratkan X kuadrat min 5. min 5. Oke. Ini dikuadratkan berarti 2x plus 2 dikali 2x plus 2. 2x plus 2 dikali 2x plus 2 gimana tuh? Kali pelangi. Dikali pelangi betul. Oke, 4 apa? 4x kuadrat. Oke, nice. Habis 4x Ditambah 4x terus 2x kuadrat 2x ini 4x ditambah 4x ditambah tambah 4. Oke, jadi 4x sama 8x kuadrat 8x 4x kuadrat tambah 8x plus 4 ditambah 8x plus 4. plus 4. Nah, jangan lupa di belakangnya ini masih ada min 5. Jadi kita dapat 4x kuadrat plus 8x plus 8x min 1. min 1. Oke. Nah, ini prosesnya mungkin yang lebih rinci. Kita bisa tulisnya mirip kayak belum ditulis ya. Berarti ini F G dari H X gitu. Nah, berarti H-nya kita bisa ganti dulu. Jadi tadi caranya kebalik sebenarnya. Kenapa? Karena yang paling belakang apa? H. Berarti harusnya H duluan nih yang kita ganti. Gitu, untuk disubstitusikan ke G. Sama G-nya. Jadi kalau tadi kan kamu selesaiin FOG-nya dulu, baru H. Nah, itu terjadi kalau dikurung.
Oke. Nah, sedangkan ini tadi yang aku tulis kan nggak dikurung. Iya. Nah, berarti kita harus kerjainnya bentuknya seperti ini. Gitu. Makanya perlu tadi yang aku bilang kan kemarin juga diruntutin. Kira-kira ini maksudnya gimana ya kalau dikurung? Gitu. Berarti jadinya GX nya dulu Betul. Berarti ini F 2 G dari HX nya kita tulis dulu nih biar nggak keliru lagi. X kuadrat min 5 ini. Nah, berarti kalau G dari ini itu berapa? 2 habis itu 2x kuadrat min 5 2x kuadrat min 5. 5. Oke, ini 2 dikali x. X nya yang diganti, berarti kan dia dikali. Berarti 2 dikali x kuadrat 2 dikali min 5. Jadi bukan min 5 harusnya 5. Kan ini 2 dikali x kuadrat min 5. Jadi berapa kalau dikali pelangi? Oh, 2 kali x kuadrat gitu ya. 2 kali x kuadrat Berapa? 3x kuadrat 2x kuadrat. Oke, betul. 2x kuadrat 2 min min 10. Betul. Jadi bukan min 5 tapi harusnya min 10. Nah, gini, F 2x kuadrat min 10. Nah, baru kita substitusikan ke X. Nah, berarti X plus 2. Berarti ini X nya tinggal di plus 2. Jadi hasilnya 2. X nya diganti sama 2. Enggak dong, kan ini F dari ini. Nah, Fx nya X plus 2. Berarti jadinya X di sini kita ganti 2x kuadrat min 10. Nah, betul. 2x kuadrat min 10 ditambah 2. Betul. Jadi hasil akhirnya 2x kuadrat min 12. Min 10 tambah 2. Oh, min 8. Ya, betul. Min 8. Betul, seperti itu. Jadi jawabannya agak jauh nih ya. Awalnya 4x kuadrat plus 8x min 1. Ini 2x kuadrat min 8. Nah, kalau misalnya yang tadi itu ketika apa? Kebalik nih kamu urutannya. Ketika yang ditanyakan itu H, O, G, bisa F, O, G sih. F, O, G ya, gitu. Kayak gini. Ini X, gitu. Jadi yang kamu kerjain tadi F, O, G dulu nih, baru H. Kayak gitu. Jadi agak salah ya. Nah, gimana supaya benar? Caranya adalah tadi ya, diurutkan. Jadi kamu dari bentuk seperti ini diubah dulu nih bentuknya jadi kayak gini. Supaya apa? Supaya kamu nggak bingung juga nih nantinya mana yang harus dimasukin, mana yang enggak. Oke? Kita coba satu soal di sini. Boleh dicatat fx-nya adalah kamu udah sholat? Udah. Oke. Fx-nya adalah 2x plus 1. Kemudian gx-nya Fx-nya 2x plus 1. Gx-nya x kuadrat min 3. Hx-nya itu x plus 4. Nah, kita mau cari FOG OH X. F bundaran G bundaran H, nggak pakai kurung, bundaran H baru X. Nah, ini berarti kan dikunci ini. Nah, gitu. Gimana tuh? OH-nya dulu ya. Betul. H-nya dulu. G sama H-nya berapa? Ini dikali pelangi dulu kan? Iya. Karena hanya dimasukin ke G. X plus 4 min 3. X plus 4 kuadrat min 3. Berapakah itu? Dikurung nggak sih kamu? Iya, dikurung. Dikurungnya di sebelum 2 dong. X plus 4 dikuadratkan, berarti kuadratnya di luar kurungnya. Nah, betul.
kalau kuadrat? X per 4 kali. Iya, X plus 4 dikali X plus 4. X kali X kuadrat, X kali X kuadrat ditambah X kali 4 Berapa? kali 4 4 X Terus? 4 kali X 4X lagi. Oke. 4 kali 4 8. 4 kali 4 kali 4 12. 4 kali 4. Oh 16. Oke. Udah, habis itu Dikurang. min 3. Oke. Habis itu X nya Diselesaikan dulu apa yang Oh, bisa iya, sederhanakan. 4X tambah 4X tambah 8X. Terus ini tadi tambah ya? Iya. 16 min 3 bisa ya? 16 min Bisa. 16 min 3 tambah 13. Oke. X nya 2X kuadrat tambah 13 plus 1 Nice. Betul sekali. dikalikan pelan. Betul. 2 kali X kuadrat 2X kuadrat 2 kali 8X minus X kuadrat 2 kali 13 tambah 1 Ya. 16 12 minus 1 Oke, nice. Betul sekali. Udah lancar ya sekarang jawabannya, bagus-bagus. Oke, satu lagi. Sekarang kamu coba selesaikan sampai akhir dulu ya. Fx-nya itu adalah X kuadrat min 1 X kuadrat min 1. Terus Gx-nya itu 2X plus 3. Nah, Hx-nya X per 2. X per 2. Betul. Aku coba timer ya, kira-kira kamu bisa menyelesaikannya dalam berapa menit. Kita coba 3 menit, bisa? Insya Allah coba. Oke, kita coba di 3 menit. Silahkan dicoba. Kalau nggak pernah. Bisa dicoret nggak? Oh iya. 2 sama 2. Iya, betul. Jadi sisanya berapa tuh? Nah, oke, betul. Plus 3 sama dengan 3X.
sebelum waktu habis sudah ini ya, berarti bisa ya kalau di sekolah nanti ngerjain sekitar 3 menit. Oke, ada sedikit yang salah sebenarnya. Yang 3 kali 3 oh iya, berapa? oh iya, 3 kali 3 9. Iya, Terus salah satu dikira 9 dikurang 1 oh, 9 kurang 1 kurang 1 8. 8, betul sekali. Oh iya, bagus. Gitu. Dan tadi kalau terkait dengan pecahan, gimana sih Kak kalau misalnya ketemu tiba-tiba pecahan, kita cek aja dia tuh bisa dicoret atau enggak. Kalau nggak bisa dicoret, Kalau nggak bisa dicoret, misalnya kita punya berapa ya, 2 dikali x per 7 gitu ya, misalnya nggak bisa dicoret dong 2 sama 7 Kak. Ya kita kalikan aja 2x per 7. Sama kayak perkalian pecahan dengan angka biasa. Berarti 2 kali 7. Enggak dong, 2 kali x aja kan sama-sama di pembilang. Gitu. Jadi 2 kali x per 7. Kayak gitu. Itu kalau misalnya nggak bisa kita coret. Oke. Jadi jangan bingung tiba-tiba fungsinya lain Kak, gimana gitu. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi ke kemarin itu, kalau misalnya di FOG terus kita cuma tahu FOG-nya sama FX-nya, kita nggak tahu GX-nya, ingat nggak? Ya, tahu. Oke. Nah sekarang kita coba ulang dulu soalnya. Misalnya aku punya fx sama dengan 3x min 4. Salah, 3x min 4 ya. Kemudian gx-nya atau FOG-nya ya, ini agak susah mungkin pecahan. 6x plus 2 per x min 1. Ingat gak kira-kira kemarin gimana caranya pertama? Ini ada F. F gx. Bukan atau. Oke, kita ulang dulu berarti ya. Kita coba selesaikan yang ini bareng. Nah, di mana kita punya gx itu kan bisa kita misalkan ya, gx-nya sebagai ax plus b. Gitu. Kenapa? Karena nggak ada informasi gx, jadi kita anggap dia linear. Kalau linear bentuknya ya ax plus b. Gitu. Nah, kemudian kita balik ke sini. Nah, f dari gx, gx-nya adalah ini. Berarti boleh dong kita masukin ke sini. Karena kan f gx. Betul kan? Jadi ini disubstitusikan ke sini. Berarti kita akan punya apa? F dari ax plus b. Gitu. Sama dengan 3 dikali ax plus b dikurang 4. Betul. Jadi ini kita kali 3 kali A, 3 kali 3 kali ax, 3ax ditambah 3b dikurang 4. Gitu. Nah ini nggak ada yang bisa diapain lagi, tapi hasilnya harus sama dengan ini. Berarti kita boleh sama dengan kan 6x plus 2 per x min 1. Gitu. Nah kita mau cari goals kita apa sebenarnya sih Kak? Goals kita adalah nyari A dan B. Gitu. Nah ini berarti kita bisa kalikan dong ke sini ya. Ini akan agak ribet sepertinya. 3ax ditambah 3b dikurang 4 dikali x min 1 sama dengan 6x plus 2. Oke. Pindah ruas. Iya, ini kita pindah ke sini. Oh iya. Jadi kan ini pembagian, kita pindah jadi perkalian. Nah terus, kok enggak ya? Kok kayak aneh gitu? FGX 3 kali, oh benar. Oke, betul. Oh, I see. Cara mudahnya adalah bukan seperti ini. Kita pakai cara yang agak lebih mudah aja ya. Nah, ini itu kan yang ini apa? GX ya. Kita misalkan aja dia 3GX dikurang 4 gitu. Karena kan kita ganti X-nya dengan GX. Dia sama dengan ini.
per X min 1. Nah, kita goals kita adalah nyari GX. Artinya kita pindahkan dia satu persatu, mulai dari 4 dulu. Kenapa 4 dulu? Tahu nggak? Karena ini paling belakang. Bukan, karena tandanya positif atau negatif. Ini kan negatif, berarti kita duluan. Kalau Sedangkan misalkan ini positif semua gitu. positif semua, tetap ini duluan. Kenapa? Karena tandanya ditambah. Kalau ini tandanya apa? Ada di kali. Jadi kali dan bagi itu dipindahinnya belakangan daripada penjumlahan dan pengurangan. Oke. Nah, di sini berarti 3GX. Oke, sama dengan ini kita pindahin 6X plus 2 min 4. ya 6X plus 2 per X min 1. Nah, min 4-nya belum punya teman. Nah, kemudian kita samain dulu penyebutnya. Berarti kan ini harus kita kali dengan ini nih supaya penyebutnya sama. 3GX oke, sama dengan 6X plus 2 min 4 dikali X min 1 per X min 1. Paham sampai sini? Kok bisa ada 2 gitu? Oke, karena bisa ada 2 karena kita mau nyamain penyebutnya. Kan ini nggak ada penyebut, ini kan per 1. Supaya jadi per ini harus dikali dong dengan X min 1. Kalau 1 ini dikali X min 1, 4-nya juga harus kita kali gitu. Jadi makanya yang atas ada X min 1, yang bawah juga ada X min 1. Oke, paham sampai sini? Jadi X min 1 di atas ya. Betul. Nah, ini jangan lupa dikali pelangi gitu. Kali X plus X. Berapa tuh? 6X plus 2 X plus 2 terus yang ini min 4 min 4X plus 4 min 4 kali min 1 4 betul 4 per per ya X min 1. Nah, 3GX itu sama dengan 6X min 4X. Ini kita kelompokin ya, makanya 6 dikurang 4 berapa? 2X Ya. 2X aja 2X 2 tambah 4 ditambah 6 ditambah 6 per X min 1. Nah, kita untuk dapat GX harus kita bagi dengan 3. Betul. GX sama dengan nilai ini dibagi 3. 2X plus 2X plus 6 dibagi X min 1 dibagi 3 gitu. Gimana nih kalau dibagi? Pecahan dibagi lagi. ini yang atasnya dulu. Yang atasnya nggak bisa kita apa kan? Mau diapain kalau yang atas? Kalau seperti ini, kan ini pecahan. Nah, kita buat dia juga jadi pecahan. Jadi 2X plus 6 per X min 1 nih dibagi dengan 3 kan? 3 per 1. Kalau pecahan dibagi artinya yang belakang iya dibagi dikali, yang belakang dibalik. Kan ini 2 jadi kali ya. Terus jadi ini 1/3. betul. 2X plus 6 per X min 1 dikali 1 per 3 sama dengan ini dikali 1 berarti tetap 2X plus 6. Yang bawah dikali 3 3X betul min 3. Ini jawabannya 2X plus 6 per 3X min 3. Tapi ini agak repot sih. Kayaknya harusnya soal kamu nggak sesusah ini. Ya sih harusnya. Iya, coba bentar aku cek supaya sama dengan buku. Atau kita coba lihat dari buku aja. Contoh soalnya. Kita ulangi ini
saja FOG-nya FOG X itu sama dengan min 4X plus 7. Terus Fx-nya sama dengan 2X min 7. Itu kan ya. Yang ditanyakan adalah Gx. Nah, caranya itu sebenarnya cara yang pertama aku jelasin bahwa kita misalkan dulu nih si Gx-nya jadi apa tadi? 2x min 7. Bukan. Ax Ax plus B. Oke, betul. Ax plus B. Dimana kita mau cari nih A-nya berapa, B-nya berapa. Kalau dari sini FOG, terus kita tahu Fx berarti gimana? Apa yang perlu kita masukin? Min 4x. Min 4x. Kan ini FOG, ini Fx, ini Gx. Berarti apa yang kita masukin? Apa yang dimasukin? F ya? 2x min 7. Dimasukin ke Kx ini. Oke, ini FOG. F Gx. Oh 2 Oke, 2 Ax plus B Ax plus B min 7 min 7 sama dengan min 4x plus 7. oke, min 4x plus 7. Betul. Jadi kita punya ini dikali pelangi 2ax 2ax plus 2a plus 2 plus 2b min min 7 sama dengan min 4x plus 7. plus 7. Nah, ini mereka kan harus sama ya. Berarti yang ini depan X harus sama dengan ini. Terus ini yang nggak ada X-nya harus sama dengan ini. Ya nggak? Nah, artinya kita punya 2A sama dengan min 4. Berarti A-nya berapa? Ini dari mana nih Pak? Ini. Oh 2 sama dengan 2A sama dengan A nya min sama 4. dengan X. A-nya sama dengan 7 2A sama dengan min 4. A-nya X kuadrat. 2 dikali A sama dengan min 4. 2 kali berapa yang Oh 2 hasilnya? kali 2 2 kali min 2. Ah, betul, min 2 gitu. Nah, satunya lagi ini sama dengan ini ya. Berarti 2B. boleh apa? 2B min 7 7 sama dengan 7. Jadi yang dipindah mana dulu? 7 Oke, betul. 7 2B sama dengan 7. Pindah berarti jadi plus 7 betul, plus 7. 2B sama dengan 14. 14. Oke. 2 kali Jadi B-nya 2 kali berapa ya? 2 kali berapa? Hasilnya 14. 6 2 kali berapa nih? Hasilnya 14. Oh 7. Iya, betul, 7. Udah, jadi kita dapat A-nya min 2, B-nya adalah 7. Jadi Gx-nya adalah berapa? A nya min 2 Berarti kalau digabung X berarti min 2x plus plus 7. betul. Jadi kita ketemu Gx-nya adalah min 2x plus 7. Oke, sekarang kalau misalnya aku punya FOGX-nya 2x min 7, coba FOGX-nya adalah 2x min 7. Terus Gx-nya min x plus 1. X plus 1. Nah, yang dicari Fx. sekarang Fx. Tapi mirip aja caranya kayak tadi. A plus apa tadi? Ax plus B ya? Betul. Fx kita misalkan jadi plus B. Ya. Perhatikan mana yang dimasukin tapi ya. Enggak dong, kan belum tahu kita. Oh iya. Kenapa 2x sama dengan min 7? Apa yang dimasukin? Apa
Apa yang dimasukin kemana? Ininya apa sih? 2. Ini. FOG berarti apa yang dimasukin ke apa? Oh, bentar. A. A 2x min 7. Kenapa 2x min 7? 2x. Kan ini hasil Oh, akhir. apa? Oh iya, sorry. A min x plus 1 Oke. plus b. Nice, betul. Jadinya A kali min x min ax A kali 1 plus A gitu dong. oke, betul. Plus b Nah, harus sama dengan sama dengan 2x min 7. mana yang sama? A Min A. min A Min A dengan A sama b min A x. min A X dengan kalau yang di seberangnya Oh 2x. jadi min A itu sama dengan ax ya. itu sama dengan apa? Kalau yang di seberangnya itu apa nih samanya? Min 7. Yang ada X-nya juga dong. 2x. Nah, berarti sama dengan 2X. Artinya min A itu berapa? Iya itu kali. Oke. Oh 1 min 1 kali min 2. Kan mereka sama. Ini X-nya udah sama nih. Berarti min A itu harus sama dengan Min 2x. min A aja. Min A kan X sama dengan X nih udah. Oh baiklah. Nah, min A sama dengan 2. 2. Berarti A-nya 2. kalau min A itu 2, A-nya Min 2 sama dengan 2. kalau min A sama dengan 2. Oke. A-nya berarti 1. bukan dong. Ya, min A sama dengan 2 nih. Berarti kalau supaya jadi A aja kita harus kalikan dengan 2. ini supaya hilang kita kali dengan apa? Min kali min. Iya, min kali min kan supaya positif berarti harus kita kali min. Min A kali A, min A kali min Plus iya plus A sama dengan berarti yang sini juga harus dikali min. Jadinya min 2. Jadi nilai A itu adalah min 2. dibalik ya. Betul. Min 2. Nah sekarang B. B-nya. Tapi kita tahu bahwa A plus B itu sama dengan apa? Min 7. Nah betul. A plus B. B sama dengan min 7. Dimana A-nya kita tahu kan? Plus B sama dengan A-nya itu min 2. Tambah. Maksud ya? Iya boleh ditambah B. Itu sama dengan min 7. Oke, nice. Min 2 harus tambah berapa supaya jadi min 7? Tambah min 5. Iya betul. Jadi B-nya Min 2 kurang 5. Ini. B-nya min 5. iya betul. Jadi hasil akhirnya fx-nya itu apa? Fx sama dengan Min 2. Min 7. min 2 apa tuh? Ada sesuatunya tadi. Min 2x. Min 2x. Min 7. Oke, kita coba lagi. Kalau misalnya sebentar.
FOG-nya itu FOGX-nya adalah 4x plus 1. 4x plus 1. Terus GX-nya 2x min 3. Nah, FX-nya berapa? Kalau A kali 2x, A2x gitu. Iya, tapi biasanya 2ax. betul. Jadi angka dulu baru bilangan. Betul. A kali min 3. Itu sama dengan apa? Sama dengan 2x min 7. Masih 4x plus 1. Iya. Gitu. Mana yang sama? 2ax sama min. Oh ini 4x sama B. Apa yang ada x-nya siapa? 4x Sama? 2ax. Iya, 2A berarti sama dengan 4. 2ax ya 2a. Bisa 2 aja. 2A sama dengan 4. Nah, berarti A-nya 2 kali 2 kali berapa? Hasilnya 4. 2 kali 2. Jadi A-nya 2x. enggak, 2 aja. B-nya, tapi kita bisa dapat dari mana B-nya? Kenapa 1? B yang sama dengan Ini masih ada min 3A. bukan ngambil dari sini ya. Iya, diambil dari sini, tapi kan ini min 3A tambah B itu sama dengan 1. Sama kayak tadi, A ditambah B sama dengan min 7. Oh jadi min 3 A plus B sama dengan 1. Betul. 1 habis itu jadinya A-nya berapa? A nya min 3. A-nya min 3. Bukan A nya 2. 3 kali 2 gitu. Betul. Sama dengan 1. Min 3 kali 2 tuh min 3 kali 2 min 9 min 6. Betul. 6 plus B sama dengan 1. Jadi B-nya berapa? Yang hasilnya 1 min 6 tambah berapa ya? Atau kita pindah. Ini negatif, kalau kita pindah jadi 1 plus 6. iya, berapa? 1 plus 6? Iya, jadi B sama B-nya dengan 7. iya. Jadi fx-nya Fx-nya 2x 2x ya 2x plus 7. betul sekali. Oke, satu lagi. Sekarang yang ditanyain GX. FOGX-nya itu 15x plus 6. Plus 6. Terus fx-nya 5x min 4. Yang ditanya GX.
G yang dimasukin ke Oh, jadi sekarang yang dimasukin yang masukin tuh F ya. enggak dong, kan FOG, tetap yang dimasukin adalah G ke F. Dicari yang sama. Oh, Jadi A nya berapa? 5 kali 5x. 5 kali 5? Oh, iya. 5 kali 3x. Betul, jadi A nya 3. apa yang bisa dipindah? 4 Oke, 4 pindah jadi plus 4. 15 sama 10, 8, 3. iya. Jadi B nya 2. oke, betul. Jadi GX nya 3 plus 2. 3 apa? 3x. Oke, betul sekali. Nice. Oke, bagus ya. Jadi tadi 2 tuh kamu udah paham ya terkait dengan komposisi fungsi. Di sini ada kita punya FGH terus dikomposisikan gitu ya, entah itu komposisinya 3 atau komposisinya 2. Sudah paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Udah. Oke, nah yang tadi juga udah paham kalau misalnya kita komposisi, kita tahu salah satu fungsinya, kita mau tahu nih gimana fungsi lainnya, kayak gitu kan ya, itu juga udah. Nah, kita akan coba masuk ke inverse. Kalau dengar kata inverse, yang ada di pikiran kamu itu apa? Belum pernah denger sih inverse. Oh, oke, belum pernah dengar inverse. Inverse itu sama aja kita membalikkan, menukar. Reverse. Ya, oke. Kalau reverse, ya betul. Cuma ini sebutannya kalau di matematika inverse. Jadi kita mau nukar nih. Jadi yang awalnya misalnya kita punya pemetaan A, B, C. Terus di sini dihubungkan dengan 1, 2, 3 gitu. Misalnya seperti ini. Ini itu kan F ya. Nah, gimana kalau kita balik sekarang? Kita menukar nih, maunya aku ke arah sini. Jadi dari angka ini ke huruf. Nah, inilah yang disebut dengan inverse. Jadi tandanya gimana? Tandanya adalah F pangkat min 1. Gitu. Oke. Jadi pindah ruas gitu ya. Jadi yang awalnya kita dari kiri ke kanan, sekarang kita maunya dari kanan ke kiri. Bisa nggak ya? Ternyata bisa. Jadinya F inverse. Gitu. Oke. Nah, gimana misalnya contohnya? Kita misalkan kita punya apa ya? Oke. Misalnya aku punya 1, 2, 3. Terus kita punya di sini 2, 4, dan 6. Seperti ini ya. Nah, aturannya menurut kamu bisa nebak nggak kira-kira
kira-kira aturan dari 1 supaya jadi 2, 2 supaya jadi 4, 3 supaya jadi 6, aturan fungsinya apa? Maksudnya dibalik Aturannya supaya 1 supaya jadi 2 berapa? 1 kali Dikali 2. Berarti kan sama aja kita punya fungsi 2x. Iya. Ya nggak? Kalau kita masukin 1 hasilnya 2. Kalau kita masukin 2 hasilnya? Kalau kita masukin 3 6. Nah sekarang kita mau kebalikannya, F inverse. Nah kalau misalnya aku tanya F inverse 1 hasilnya berapa? Oh sorry, F inverse 2 hasilnya? Min 4. F inverse 2 hasilnya? 1. F inverse 4 2. F inverse 6 3. 3, betul. Jadi ini kebalikannya. Oh ya sorry 3. Nah terus gimana Kak kalau misalnya kita mau nyari tapi diketahuinya fungsi aja, karena kan nggak selalu ya soal bentuknya seperti ini terus. Kalau soal gimana Kak? Nah caranya itu adalah kalau kamu bayangin di sini awalnya 2x. Nah supaya kita dapat 1 dari 2 nih, angka 2 supaya jadi 1 kita apakan? Prosesnya Dikurangin. Selain dikurang, kan ini perkalian, berarti lawannya pembagian. Nah berarti ini harus dibagi 1 min 1. Enggak dong, 2 supaya jadi 1 dibagi berapa? 2. Nah berarti yang awalnya 2x, fungsi inverse-nya itu adalah kita tinggal bagi aja x dengan 2 gitu. Jadi yang awalnya perkalian nih 2x diubah jadi pembagian x per 2. Ini yang simpel gitu. Jadi ketika perkalian inverse-nya jadi pembagian. Misalnya kalau kita punya x plus 3, nah ini fx-nya. Berarti inverse-nya kira-kira bisa nebak nggak apa? Kan awalnya plus 3, berarti kebalikannya di penjumlahan lawannya pengurangan. Betul. Jadi kita x minus 3. Betul sekali. Kayak gitu. Jadi ketika penjumlahan jadi pengurangan, ketika pengurangannya jadi penjumlahan gitu, saling keterbalikan aja. Ketika perkalian jadi pembagian, pembagian jadi perkalian. Kayak gitu. Sesuai dengan yang di buku sini sebenarnya. Jadi saling kebalik, yang awalnya jadi domain. Ingat ya, domain itu apa? Domain itu asal. Kalau range itu hasil. Iya betul. Jadi yang awalnya domain ke range jadi kebalik nih, yang awalnya range jadi domain, yang jadi awalnya domain jadi range gitu. Oke. Nah Kak, kalau tadi kan gampang tuh ya, cuma dikali aja atau dikurang aja atau ditambah aja. Nah kalau ini fx sama dengan 3x tambah 10, gimana inverse-nya? Ya enggak? Nah gimana inverse-nya? Caranya adalah, kamu tahu kan ya, pengganti dari fx tuh kita misalkan apa biasanya? Fungsi x itu kita misalkan apa? Ax. Bukan, maksudnya fx itu kita biasanya pakai huruf, satu huruf apa? X. fx itu sama dengan y. Oh iya. Jadi kita itu penggantinya ya, kalau misalnya fx itu diganti jadi y. Artinya kita punya persamaan nih, y sama dengan 3x plus 10, ya kan? Nah kalau inverse artinya kita mau buat dia supaya jadi x sama dengan, jadi kan ini baru y sama dengan, kita maunya x sama dengan, karena mau kita inverse ya kan. Nah artinya kita harus pindahin ruasnya satu persatu, mulai dari yang apa, penjumlahan atau pengurangan ya, karena di sini ada yang penjumlahan, kita pindah jadi betul, jadi y dikurang dikurang 10 ya sama dengan 3x. Baru kita pindah yang perkalian nih, kita pindah jadi bagian
fungsi inversnya. Nah kita terbiasa pakai X ya. Gimana tulisnya kayak gini? Iya kayak gini. Ya min 10 sama dengan X. Nah tapi kita kan terbiasanya fx ya. Nah berarti kan kita mau tulis dalam bentuk f inverse x. Nah y-nya kita boleh ganti jadi x sama dengan x minus 10 per 3 gitu. Jadi inverse tinggal dibalik aja, yang awalnya y sama dengan jadi x sama dengan. Nah di akhir jangan lupa kamu balikin lagi ke x, karena kita biasa nulisnya pakai x. Alasannya itu aja kenapa dibalikin lagi. Oke, kita coba lihat. Oh ini yang jadi gampang. Fx nya sama dengan min 3x min 9. F inverse nya berapa? Kayak gimana bentuknya? Y sama dengan Y plus 10. Kenapa 10? Y plus 9. Nah betul. Sama dengan min 3 apa? Nah betul. Terus jadinya selanjutnya di apa kan? Apa gini? X enggak gini ya? Iya, x sama dengan apa? Boleh dipindah Plus 9. ke betul sekali. Jadi f inverse-nya tulisannya gimana? Gimana tulisan F inverse? F inverse x Plus X sama dengan apa? Y plus 9. Y ini kita ganti jadi apa? X Ya, plus 9 per. min 3. Oke, betul sekali. Kayak gitu. Gampang kan? Gampang dong. Oke, terus. Oke. Sekarang kalau pecahan gimana Kak? Kok kayaknya susah ya? Kita coba lihat kalau pecahan. Kita pakai contoh di sini. Ada contohnya nih. Fx sama dengan min 4x plus 7 per x min 2. Oke. Sebenarnya ini mirip kayak waktu itu nyari range yang kita belum selesai itu. Karena kamu material lain. Fx sama dengan min 4x plus 7 per x plus 2. Oh min ya, x min 2. Jadi kita punya pecahan sekarang. Kalau tadi kan mungkin gampang ya, tinggal pindah-pindah. Kita punya pecahan. Sama caranya sebenarnya. Ini kita ubah jadi apa? Y. Betul, kita ubah jadi Y. Y sama dengan min 4x plus 7 per x min 2. Kemudian gimana? Sama juga caranya, kita pindahin dulu aja satu persatu. Ini Y min 7. Y plus 2 Y dikali. dikali. Kan ini pembagian kan? Iya, Kalau kita pindah jadi dikali. jadi perkalian. X min 2 sama dengan min 4x Plus 7. plus 7. Betul. Ini kita kali Y X. ya x y biasanya. Nulis itu biasanya urut alfabet aja sih. Karena x duluan kan baru y ya. Y dikali min 2. Min 2 Y. Nice. Betul. Min 2y sama dengan min 4x plus 7. Nah terus kalau udah kayak gini gimana Kak? Yang kita satukan yang punya, oh kita mau buat dalam x sama dengan ya. Yang kita satukan yang sama-sama x. 4X. Nah berarti x ini harus kita satukan sama dia di satu ruas yang Berarti sama. X Y X y. min 2 Y. Ini kita pindah. Kalau Oh. ini kita pindah, ini kita pindah. Karena kan dia nggak, Gantian. ini kan dia Plus nggak ada x ya. 4 Plus 4 apa? X 4x. sama dengan Oke. 2 Y plus 2y 7. plus 7.
Nah, ini sama-sama punya X. Boleh kita ambil dong X-nya. 4 ya. Nah, sisa Y plus 4. Gitu. Kalau bisa seperti ini, X di depan. karena kita bagi dengan X supaya boleh kita keluarin. Gitu. Sama dengan 2Y ditambah 7. Jadi kita dapat nilai X sama dengan 2Y ditambah 7 dibagi Y plus 4. Kenapa dibagi? Karena perkalian. Iya, ini perkalian, kita pindah jadi pembagian. Ini ya tulisan nggak menjadi ini ya? Enggak, karena kita ngurusnya di perkalian pembagian aja. Oke, habis ini bisa dipahami? Oke, kita coba kalau sudah paham. Nah, di sini ada nih 8x min 5 per 9 min 2x. Jadi gimana step by stepnya? Kita ubah fx-nya jadi Iya. y. Apa pindah? Iya. Berarti jadi perkalian. Oh iya. 9 plus 2. Kenapa plus? Dipindah. Kan yang dipindah kali baginya, positif negatifnya tidak berubah. Oke, sama dengan 8x min. Iya kali 9 ya. Dua x 2 min 2x ya. betul. Yang harus disatukan yang punya apa? X 9 ya. Min 8x ya. Min 2x ya dibagi 8x. Iya, yang disatukan yang punya X. Yang punya X dengan yang punya X. Ini tambah. Terserah mau di kanan atau di kiri. Kalau kamu di sini 9Y, berarti yang dipindah di sini 5-nya pindah ke sini. Min 2X ini pindah ke sana. Kayak gitu. 9-nya tambah 5. Enggak ada x ya? Iya kan, ini 9Y juga nggak ada X ya? Oh, apa? Nggak apa-apa, tempatnya ketukar nggak apa-apa. X, nah ini pindah. Plus ya. Plus, 5x. nah baru keluarkan apanya? X ya. Keluarkan X-nya di sebelah sini, berarti kalau kamu Ini enggak usah. nggak usah X, tambah. Dua ya. Oke, betul. Tetap. Jadi X-nya 8 plus 2 10 ya. kan? X kali 8. Enggak, kan kita mau tahu X-nya. Berarti ini harus kita pindah. Oh, dibagi. Jadi X sama dengan berapa? 9 ya. Tambah 8 plus 2 ya. Oke. Nah, kita mau tulis F inverse-nya gimana berarti? F inverse X-nya. Gimana terus? F inverse X sama dengan Y. Ini kita ganti apa? Nah, betul. Oke, nice. Betul sekali.
Udah ya ternyata inverse. Nah sekarang ini kan berarti tadi F inverse X dari 2X plus 7 per X ditambah 4. Nah sekarang sama, inverse juga punya nilai. Ketika apa? Ketika kita masukin ini nilai X nya. Misalnya aku mau masukin F inverse dari 2. Nah kita bisa dapat 2 kali 2 tambah 7 per 2 tambah 4. Betul. Jadi kita punya 2 kali 2 4 tambah 7 11 per 2 tambah 4 6. Jadi hasil akhirnya 11 per 6. ya betul sekali. Nah kalau sekarang punya kamu, aku mau X nya itu 3, berarti berapa tuh? Hmm. 27 tambah 5 32. Ya. Bisa disederhanain lagi nggak? Bisa. Bagi? Jadi dibagi 32 bagi 14. Disederhanain lebih kecil aja. Bisa sama-sama dibagi berapa? 2. 32 bagi 2 14. 32 bagi 2 18. 2 kali berapa yang belakangnya 2? 4. 4 kali 2 8. Kali 8. 7. 7 kali 2 14. Belakangnya 2. 6. Nah, jadi kalau 32 bagi 2 32. 6. 16. Jadi 16 per berapa tuh? 7. Betul sekali. Betul, jadi gitu ya. Jadi inverse pun dia bisa dicari nilainya gitu. Nih coba nih, kalau misalnya tentukan nilai dari F inverse 3 untuk fungsi fx sama dengan 6x plus 1. Kita coba ya dalam 3 menit lagi. Ini kita sampai tadi. Kayak yang pertama tuh, yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang samanya. Kayak gini berarti. Iya, betul. Kita coba sampai nemu F inverse 3 ya. Ada X nya. Ini kan fx sama dengan 6x plus 1. Nah ini jangan dimasukin dulu. Iya, 6x dulu. Dicari dulu bentuk inverse-nya, baru disubstitusi. Oh. 1 berarti masih 6X. Betul. Kenapa tiba-tiba ada 6x? Kan ini x ya? Oh, no. Iya. Kemudian F inverse berapa? 3. X ini 1.
disederhanakan. Satu per tiga. Iya, betul sekali. Oke, 2 menit selesai meskipun di awal agak bingung. Oke, betul sekali. Nah, tadi itu kan kita punya fx, terus kita inverse, ya kan? Nah, gimana kalau misalnya kita punyanya inverse, ditanyanya fx? Nah, caranya sebenarnya sama aja. Kita misalkan aja si f inverse ini sebagai y sama dengan 9 min 8x per min x plus 5 gitu. Jadi caranya sama aja. Mau dicoba? Boleh? Ini sama dengan ini. F inverse-nya kita misalkan sebagai y berarti 9 min 8x per min x plus 5. Nah, kita misalkan F inverse-nya sebagai y. Nah, ini sama dengan min 8x positif atau negatif itu? Y Oh iya. plus 5. Ada 9 dikurang 8x. 1x. Mereka bisa beroperasi? Oh iya nggak bisa. Iya, satunya kan nggak punya x. Kemudian yang harus disatukan yang X benar, nya. ya. Iya sama dengan dosa. X yang kita satuin, x sama x disatukan jadi satu ruas. X ya. Dibagi. Enggak dong, yang di seberang kita pindahin Oh dulu. tambah. Hmm. Tambah 8x sama Kemudian, 9. nah betul. Kita ambil x-nya. X-nya berapa sih? Ini X ya. No, kita ambil x-nya aja. X. Berarti buka kurung. Sisanya apa? Ini min xy, kalau kita ambil x-nya. Min Y Nah, betul. sama dengan 8x kita ambil x-nya. tambah 8. Nah, sama dengan 9. oke, betul. Jadi x-nya sama dengan Min Y plus 8. Benar. betul yang ini, terus dipindah. Ini kan apa per? Prosesnya apa nih? X Dikali kali ini. Nah, kalau kita pindah jadi dibagi. betul. Berarti 9 min 5 nya dibagi min plus 8. Betul sekali. Plus 8. Nah, jadi fx-nya berarti gimana? X. Iya, fx kan kita tadi dari inverse ke fx. Dibagi ini ya. Dikali. Bisa dibagi, Kayak 9 kali. nggak bisa dibagi, nggak bisa dikali. Itu hasilnya. Itu hasil. Iya, 9 dikurang 5. Y-nya kita ganti apa? Min X plus 8. Oke, yang atas. Oh, Nah, oke, udah agak bingung nih kayaknya. iya. Oke, nah ini itu sama aja ya caranya, berarti ketika kita punya inverse untuk jadi fx itu sama aja caranya. Kita ya, kamu udah hafal triknya gimana cara jalannya, hasilnya akan sama aja. Tapi hati-hati di akhir jangan sampai kamu nulisnya f inverse lagi.
Karena kan tadi kita dari inverse ke sini. Kayak gitu. Dan sama kalau misalnya kita masukin nilai x-nya ya berarti tinggal dimasukin aja. Gitu. Seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Udah. Cukup dipahami dengan baik ya. Iya. Oke. Oke, sudah sih kurang lebihnya seperti itu. Besok kayaknya udah masuk inverse. Iya, paling besok masuk inverse dan kamu udah bisa paham ya. Pas saya mau nanya PR-nya nih. Oke. Jujur rada dibantuin sama AI soalnya saya ngeliat apa sih cara-caranya. Tapi masih rada bingung kok bisa kayak gini gitu. Oke, kita bahas tugasnya terakhir gimana? Nah, kalau mereka itu biasanya di solve-nya kayak gini. Kamu nyari angka nih supaya jadi min 5. Dan agak susah kan? Iya, jadi banyak yang dicoba jadi salah. Ini tadi nyoba sendiri sih yang 10 tuh nggak ngeliat caranya tuh yang nomor 10 kan 10 ya. Iya ini 10. Oke, nah kalau aku itu cara pertamanya adalah sini. Ini depan dikali ke belakang. Iya gitu, tapi kadang nggak sesuai gitu. Oh iya, masa sih? Coba 8x kuadrat. Aku juga mikir gitu 8x kuadrat dikali min 3 misalkan. Yang nomor 10 berapa? Oh nomor 10, oke. Kita coba nomor 10. 8 kali 3? 8 kali 3 bukan min 3. Iya, 8 kali min 3 berapa? Berapa sih? 8 kali 3. Oh, 24. Min 24. Sama dengan 0. Berapa yang kalau dikali min 24 kalau ditambah 2? Berapa yang dikali? Min 24 kalau ditambah 2. 2 kali. Berapa? 2. Kalau bingung, Bentar 8 dikali min 3. hasilnya 2. Kalau dijumlah, Betul lagi. kalau kamu bingung, kamu cari perkaliannya mulai dari 1 kali 24, 2 kali 12. Kalau kita jumlah masih belum kan dapat 2. Belum. Terus 3 kali 8 tadi juga belum dapat 2. 4 kali 6. Selisihnya berapa? 2. Berarti bisa plus 6 min 2. Jangan lupa dibagi 8. Dibagi 8. Gitu. Jadi kita akan dapat min 0 plus terus sesuai yang di sini gitu. betul. Sesuai persis sama. Oh iya ding, iya benar. Iya. Tapi kok ini min terus ini di sini. Benar apa salah? 4 dikali 2 kan kali 2 8 berarti positif 8 dong. Positif 8 tapi min 9, betul dong. Aku jadi agak bingung. Min 8 harusnya di sininya min 8 min 1. Min 8 min 1 kalau dikali hasilnya 8 min 1 kali 8. iya 8. Berarti sesuai dong, positif 8. Kalau dijumlah min 9. Bukan min 8 dikurang. Iya, makanya tadi kan dapetnya di sini harusnya min 8 min 1 kalau kamu kali belakang. Oh iya. Kalau misalnya soalnya kalau penjumlahan di sini ini mengira-ngira ya kan. Yang hasilnya min 9 kan banyak. Bisa min 1 min 8 tadi itu, min 2 min 7 dan seterusnya kan, banyak kemungkinannya. Nah, makanya kalau kayak gini kamu jadi nggak nebak-nebak. Kalau kayak gini kan ya udah cari aja. Berapa yang hasil 24 kalau dijumlahin 2. kalau misalkan yang di sini minus gitu minus ya berarti yang dikali hasilnya minus 24 ditambah minus 2. Berarti nggak dikurang tuh enggak ya? Enggak. Kayak gitu. Iya. Rada bingung sih gitu. Iya, kalau sebenarnya cara benernya ya itu adalah kayak gini, tapi ya itu tadi kamu nggak familiar dengan nebak-nebak kan.
kayak nggak bisa langsung nih, oh ini pasti 8 sama 1 nggak mungkin yang lain, kan itu agak susah ya gitu. Jadi prefer dikali aja ke belakang gitu. X kuadrat kali 24 itu. Jadi sisa depannya pokoknya gimana caranya supaya dia jadi 1. Nah hasilnya ini, terus tinggal kita sederhanain aja. X plus 3/4 karena dibagi 2 ya, X min 1/4. Jadi kita punya 4x plus 3, 4x min 1 sama nggak? 2x. 1/4. Oh iya harusnya 2. Oh. Bentar, 3/4. Iya harusnya 2 karena 4 kali 2 kan harusnya 8. 6, oh ini 4 harusnya, sorry, kok 2. Ini jadi 2 ya, betul. 2x min 1 sama hasilnya. Berarti cara ribetnya. Iya, cara agak susah karena kamu harus nebak-nebak kayak gitu. Mau dicoba lagi? Coba yang 2-9 aja, coba 8 nanti. Tidak dengan cara tadi ya, 2-9 kan 1 udah 1. Maksudnya 2 sampai 9 milih salah satu kan? Ya benar, dari salah satu. Mau sekarang? Coba sekarang aja, mau pilih yang mana? 4x 4 dah. Oke, 4. Kan 4x kuadrat tambah 8x tambah 3 sama dengan 0. 4 dikali 3 gitu. Berapa? 4 dikali 3 itu 12. Berarti sih terusnya x. Iya, x kuadrat tuh. Kuadrat ditambah 12. Bukan, ditambah setengahnya total 8. 8x baru ditambah 12. iya. Oh ini ganti. Heeh. Oh iya, sama dengan 0. Terus Kalau dikali 12, oh kalau dikali 12, kalau ditambah 4. Ya 8. Jadi salah semua. Berapa? 6 kali 2. Iya, betul. Berarti x kuadrat. No, bukan. Dikurung gini kan? Oh X kok x? plus X plus berapa tadi tebakannya? 6 Sama x plus 2. Jangan lupa dibagi. Ini dibagi 8. Tadi berapa depannya? Oh 4. Iya, dibagi 4. Ini juga 4. 2 bagi 4 kan bisa. Berapa? Disederhanakan aja. X plus ini 2. Sama-sama dibagi 2. Berapa? 1 6 bagi 2? 3 3 per 3 per 4 bagi 2 juga dong. Gimana? Sederhanain pecahan, berarti kan kalau atasnya bagi 2, bawahnya juga dibagi 2. Oh 6 bagi 3 2. 6 bagi 2. Oh 6 bagi 2 3. 4 bagi 2. 4 bagi 2 2. Jadi 3 per 2. Terus yang satu disederhanakan juga. 2. 5 gak usah ya? 2 aja. Tetap disederhanain, bisa kan? 1 1 per 2. Jadi ditulisnya yang rapihnya 2-nya ke depan, 2x plus 3 sama 2x plus 1 gitu, yang rapi tulisnya. Karena kan kalau kayak gitu jelek aja sih, ngeliatnya jelek aja. Tapi benar gitu. Betul. 2x plus 1. Mau coba satu lagi? Penasaran? Mau yang mana? Nomor 8. Ya, nomor 8 coba. 6x kuadrat Ini 11x plus 4. 6x kali 4 24.
ya 24 dikurang ditambah 11 min 11 berarti ada minnya salah satu ya. Betul. Min Bisa salah satu enggak dua-duanya. Dua-duanya harus min. Tadi berapa sih 24 tuh? 12 masih. Kayak jadi 11. Kira-kira yang possible yang mana? Oh 3 kali 8 Berarti X min 3 X min X plus X min 8 jangan lupa dibagi ini dibagi 2 bagi berapa kamu? 6 habis itu 3 1 ya. X 1/6 atasnya dibagi 3, bawahnya juga harus dibagi 3. oh X 2 kalau sebelahnya 4 ya. 6 bagi 2 3 iya, tutup kurung. tadi kan 8 bagi 2 Iya, 8-nya kan dibagi 4 8 bagi 8 dibagi 2 supaya jadi 4, berarti 6-nya juga harus dibagi 2. kalau misalkan 8 dibagi 2 gitu bisa nggak? 8 dibagi 2 bisa. Oh, Maksudnya kalau 8 dibagi 4 jadinya tuh 2 kan kalau 8 dibagi 4 jadinya 2, tapi kan 6 nggak bisa dibagi 4, oh iya jadi nggak boleh, sama-sama harus dibagi nilai yang sama. Jadinya 2 X min 1 3 X min 4 oke, nice, betul seperti itu. Jauh lebih gampang kan? sama atau beda ya? Coba ya. Itu nomor berapa tadi? Nomor 8. Coba sama nggak? Sama, cuma kayak beda penulisan. Iya, lebih repot yang mana? Tapi sama aja kan? Sama aja. Jadi kita Oh. pilih cara yang mudah dong. Oh iya iya. Ya, oke. Oke deh, ini. Oke, sampai sini berarti hari ini sebelum kita tutup kita simpulkan dulu hari ini belajar apa aja. Tadi belajar inverse sama yang pertama tuh belajar apa sih namanya? Komposisi. Apa sih yang dibalik? Itu inverse sama Iya. komposisi juga apa sih namanya? Iya, komposisi Ya betul. komposisi fungsi. Komposisi fungsi. Kalau komposisi fungsi kita belajar apa aja tadi? Yang apa sih yang FOG, OH sama yang FGX nya tuh nggak ada nilainya. Oke, jadi dua ya, aku ulang sedikit. Kita belajar tadi yang kalau misalnya diketahui 3 Iya. F, G, dan H, terus kita komposisikan ketiganya. Jangan sampai apa tadi? Kebalik masuk-masukin ya. Sama satu lagi, kita punya 2 tapi ada F-nya atau G-nya yang nggak diketahui. Oke, terus kalau di inverse kita belajar apa? Di inverse tadi belajar yang apa sih namanya? Yang apa sih lupa namanya? Melakukan apa kalau inverse? Pembalik yang X. Iya, kita ngebalikin. Iya ngebalikin. Jadi dari Fx kita cari bentuk F inverse. Fx bentuk inverse-nya. Iya, F inverse-nya. Terus dari F inverse kita juga cari Fx-nya. betul sekali. Jadi kita saling bolak-balik. Oke, betul. Sama terakhir kita ngapain? Ini apa sih bahas yang kayak persamaan kuadrat. Itu persamaan kuadrat dengan nilai A yang lebih besar dari 1. Betul sekali. Oke, kamu main kesini makin lancar aljabarnya, meskipun masih kadang keder-keder tapi jauh lebih baik, jujur. Bagus, keren sekali. Berarti ya ada progres lah dari kita belajar sama ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah Kak. Oke, berarti cukup ya. Terima kasih udah mau belajar sama aku hari ini. Kita ketemu lagi di hari Kamis. Nanti akan aku konfirmasi ya di H-1. Nanti saya konfirmasi. Dan paling tentang inverse ya. gitu. Jadi menyesuaikan aja, nanti diinformasikan entah ada PR atau apa, bisa diinformasikan aja. Oke, kita cukupkan, kita tutup dengan hamdalah dulu. Alhamdulillah.
terima kasih. Kurang Makasih lebihnya juga. mohon maaf. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.